Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin nastar keju yang lumer dan ngeprul banget. Dan aku pakai dua metode pemanggangan. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama siapkan timbangan. Ini aku akan parut dulu keju. Aku pakai mereknya Wincheese. Ini ekonomis tapi enak. Kemudian kita akan parut tipis-tipis kejunya. Untuk kejunya ini terserah ya teman-teman mau pakai merek apa aja. Nah selanjutnya ini sudah selesai diparut sebanyak 50 gram. Ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, lalu kita akan masukkan sebanyak 250 gram margarin. Aku pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Kalau teman-teman mau diganti dengan butter, boleh perbandingannya 1:1 ya. Kemudian ada gula halus sebanyak 80 gram, ini gula pasir yang aku haluskan. Kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada yang bergumpal ya. Selanjutnya kita akan aduk kedua bahan ini. Di sini aku menggunakan whisker sampai nanti dia itu creamy. Tidak terlalu lama, sekitar 1-2 menit maksimal, sampai nanti creamy dan pucat seperti ini. Teman-teman juga boleh mengaduknya menggunakan mixer maksimal 1 menit dengan kecepatan yang paling rendah sampai teksturnya creamy dan pucat seperti ini saja ya teman-teman. Jangan terlalu lama soalnya nanti nastarnya bisa luber dan bisa mengembang gitu loh teman-teman. Nah ini teksturnya sudah creamy. Selanjutnya masukkan telur. Aku pakai kuning telur sebanyak 2 butir. Kita masukkan seperti ini dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, proses pengadukan margarin, gula dan juga telur ini tidak boleh terlalu lama supaya nanti kuehnya tetap kokoh pada posisinya dan tidak luber ya. Selanjutnya ini whiskernya kita sisihkan dulu. Kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 15 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan ada 50 gram keju yang tadi sudah kita parut. Kita masukkan semua, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita aduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan bahan kering terakhir yang terdiri dari 350 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Ini tepungnya aku masukkan secara bertahap supaya nanti proses pengadukannya bisa lebih mudah ya. Lanjut aja kita campur dengan adonan yang pertama sampai tercampur rata. Masukkan lagi sisa tepung terigunya, diaduk lagi. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai tepung terigunya benar-benar menyatu dengan adonannya ya. Nah teman-teman, ini terigunya sudah habis, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah semakin berat ya teman-teman. Nah di sini aku akan lanjut lagi uleni sebentar saja menggunakan tangan. Tangannya sudah aku lapisi dengan plastik. Nah seperti ini kita lanjut adoni sebentar saja, hanya memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata. Jangan terlalu lama menguleni menggunakan tangan karena tangan kita itu bisa menghantarkan panas ke adonan, nanti menyebabkan kuenya tidak kokoh dan luber ketika dipanggang. Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi teksturnya itu halus, lembut dan juga sudah bisa dipulung ya teman-teman. Ini artinya adonannya sudah siap untuk kita proses. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan sendok takar dengan ukuran 5 ml atau 5 gram. Ini fungsinya supaya nanti adonan itu bisa sama besarnya dan nggak harus ditimbangi satu-satu ya teman-teman. Jadi kita proses aja seperti ini. Nah ini supaya mempersingkat waktu, jadi pertama-tama aku akan bagi adonan per sendok takarnya ini 5 ml atau 5 gram. Jadi nanti kita takar dulu semuanya, baru kita isi dengan selai nanasnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah ini adonannya sudah selesai kita takar. Selanjutnya aku sudah siapkan selai nanas. Untuk resepnya sudah pernah aku bagikan beberapa waktu lalu, kalian bisa cek aja. Dan aku sudah bulat-bulatkan masing-masing sekitar 3 gram pakai sendok takar yang paling kecil, yaitu yang 1 gram. Dan juga siapkan 1 tusuk lidi supaya nanti bisa lebih mudah dalam pengambilan selai nanasnya ya.
Nah, caranya gampang banget, tinggal ambil satu adonan tadi, kemudian diisikan dengan selai nanasnya, lalu di rounding atau diputar-putar seperti ini sampai permukaannya nanti benar-benar halus dan juga mulus ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, mulus banget hasilnya. Dan kemudian kita langsung aja letakkan di atas loyang. Ini loyangnya tidak aku olesi dengan apapun, tidak diolesi dengan margarin dan juga tidak dilapisi dengan baking paper. Oke, lanjut lagi. Jadi ambil satu buah adonan, kita pipihkan lalu diisikan dengan selai nanas di bagian tengahnya, kemudian ditutup hingga rapat, lalu di rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Ketika di rounding atau diputar-putar di tangan itu tidak usah terlalu di tangan ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak buyar. Jadi nanti isian selainya itu tetap kokoh bulat gitu. Oke, lanjut aja, kita selesaikan semua adonannya sampai benar-benar selesai. Nah, kita susun di atas loyang ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini aku sudah siapkan 2 butir kuning telur. Aku pakai kuning telur Omega, warnanya super cantik gini, orange-nya menyala banget. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur, kita aduk rata. Nah, supaya nanti kuning telurnya tidak bergumpal, di sini aku akan menyaringnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi proses ini supaya nanti kuning telurnya itu bisa benar-benar halus mulus gitu ketika dioles di atas nastarnya. Kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini, jadi halus banget kuning telurnya. Dan di sini aku juga sudah siapkan toppingnya, yaitu ada keju parut. Ini keju yang tadi sama dengan keju yang ditabur di adonan ya. Nah, di sini adonannya aku siapkan dulu 2 loyang. Hasilnya seperti ini, mulus banget teman-teman permukaannya. Selanjutnya ini akan langsung aja kita oles. Di sini aku sudah siapkan kuas yang khusus untuk olesan nastar. Jadi dia kecil, lembut banget. Untuk link pembelian silahkan cek di description box ya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal dicelupkan saja kuasnya ke dalam kuning telur, lalu olesi setengah permukaan dari nastarnya dengan kuning telur tadi. Kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada telur Omega, teman-teman bisa menggunakan kuning telur biasa ditambahkan dengan beberapa tetes pewarna makanan orange. Jadi nanti dapatnya bisa tetap cantik ya warna kuning telurnya. Ini lanjut aja, kita beri topping di bagian atasnya dengan keju parut. Semakin banyak tentunya akan semakin enak. Kalau bisa yang rapi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tetap kelihatan cantik. Nah, ini adalah metode yang pertama. Jadi 2 loyang ini aku olesi kuning telur dan juga diberikan keju di atasnya sebelum dipanggang. Jadi proses ini memang nanti akan menghasilkan nastar yang nggak begitu mulus, yaitu nastar yang retak-retak, tapi nggak apa-apa karena aku pengen kejunya ini toppingnya lebih coklat, lebih kering dan lebih crunchy gitu. Oke, langsung aja kita siapkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api kecil kurang lebih sekitar 10 menit. Masukkan di loyang atas dan juga loyang bawah. Kita akan oven selama 50 menit dan di 25 menit pertama kita tukar posisi loyangnya. Jadi yang di atas kita pindah ke bawah, yang di depan kita putar ke belakang. Tujuannya supaya nanti tingkat kematangan dari nastarnya itu matang merata ya teman-teman. Untuk pengovenannya di sini aku menggunakan api yang kecil dan lubangnya aku tutup. Kemudian kita lanjutkan lagi di oven sampai matang, kurang lebih totalnya sekitar 50 menit ya. Nah, setelah 50 menit dipanggang, ini kuenya sudah benar-benar matang. Warnanya cantik banget, hasilnya seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau nastarnya ini diolesi telur di awal sebelum dipanggang, itu hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi dia akan retak. Tapi retaknya itu bisa disamarkan dengan adanya taburan keju di bagian atasnya. Lanjut aja ke metode yang kedua. Di sini sudah aku bulatkan nastarnya, sudah diisi dengan selai nanas. Aku akan langsung oven tanpa diolesi dulu ya teman-teman. Jadi ini masih polosan. Dengan cara yang sama, jadi ovennya sudah dipanaskan dulu sebelumnya, lalu masukkan nastar yang belum dioles apapun.
panggang selama 45 menit sampai 50 menit atau sampai nastarnya ini benar-benar matang. Untuk apinya pakai api kecil, lubangnya ditutup ya teman-teman. Dan di pertengahan jalan ditukar posisi loyangnya supaya matangnya merata. Nah, ini adalah nastar polos yang tadi sudah kita panggang, sudah matang ya teman-teman ini keadaannya, dan bawahnya juga sudah kecoklatan seperti ini. Lanjut aja, kita akan olesi bagian atasnya dengan kuning telur seperti ini sampai merata. Nah, proses ini tuh bisa mendapatkan hasil yang lebih glowing nastarnya dengan kuning telur yang benar-benar glowing gitu dan juga cantik. Cuman menurut aku kekurangannya jadi kejunya itu kurang garing gitu loh teman-teman. Nah, ini nastarnya sudah diolesi dengan kuning telur semua dan juga diberi topping keju. Selanjutnya kita akan panggang kurang lebih sekitar 15-20 menit menggunakan api kecil. Lubangnya dibuka tutupnya. Kalau misalnya teman-teman pakai 2 loyang, silahkan ditukar supaya nanti matangnya bisa merata. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya. Nastar keju yang lumer banget, ngeju banget, aromanya enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain karena ini tuh rasanya bener-bener enak. Dan di sini aku memang benar-benar pakai 2 metode. Jadi ini adalah hasil yang pertama kali dipanggang. Jadi sebelum dipanggang langsung diolesi dengan telur, kuning telur, dan juga diberikan topping keju. Hasilnya seperti ini. Jadi dia memang retak-retak gitu bagian atasnya. Cuman nggak begitu kelihatan kan teman-teman, karena apa? Karena ditutupi dengan kejunya. Jadi tetap cantik dan ini lebih praktis ya. Waktunya juga nggak makan banyak waktu. Dan untuk rasanya ini nggak jauh beda sama nastar dengan metode kedua, enak banget, ngeju banget rasanya. Terus selain nanasnya juga pas, manisnya pas, pokoknya enak banget deh. Nah, ini adalah perbandingan 2 nastar yang dipanggang dengan metode yang berbeda. Yang pertama sebelah kanan itu adalah nastar yang diolesi kuning telur sebelum dipanggang, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah nastar yang diolesi setelah dipanggang. Sebenarnya nggak begitu kelihatan jauh ya, sama-sama cantik, warnanya juga sama-sama cantik. Hanya saja memang kalau yang dipanggang di awal kuning telurnya itu agak pecah nastarnya, tapi nggak apa-apa, bener-bener masih cantik banget teman-teman, dan lebih hemat waktu sih kalau diolesi kuning telur di awal. Untuk teksturnya lembut banget, ngeprul, dan ini lumer teman-teman. Pokoknya gimana ya, bersatu dengan sempurna gitu antara lembut kulitnya nastar sama isiannya yang manisnya pas, ada asemnya, ada manisnya, pokoknya lengkap. Dan tampilannya cantik banget, bener-bener layak jual ya teman-teman. Rasanya enak banget, pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 2 toples ukuran 500 gram dengan isian yang super padat seperti ini. Ini sebenarnya bisa dijadikan sekitar 2,5 toples atau 3 toples bahkan. Apalagi kalau per nastarnya teman-teman baluri lagi dengan paper cup yang warna hitam. Pokoknya cantik banget, enak banget, dan recommended. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.